Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mixing instrumen dalam Fruity Loops atau dalam lagu ya, dengan menggunakan Fruity Loop. Bagian dari mata kuliah audio digital yang pada sesi kali ini setelah kita masuk pertemuan ke-9. Di dalam sesi ke-9 atau pertemuan ke-9 di sini nanti kita akan mencoba untuk mencampur atau mixing ya, mencampur instrumen-instrumen yang ada dalam suatu lagu dengan menggunakan Fruity Loop 12. Selain mencampur, nanti kita juga akan mencoba untuk menyeimbangkan suara ya, menyeimbangkan suara dalam lagu, memberikan efek ya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik dari yang standarnya ya, dari yang standarnya. Nah, untuk proses mencampur atau mixing di sini, ini nanti kita menggunakan satu panel yang namanya panel mixer. Nah, nanti dari panel mixer di sini harus kita masukkan dulu instrumen-instrumennya apa ke dalam panelnya. Baru nanti setelah itu kita bisa mulai mixing lagu-lagunya. Baik, seperti biasa untuk presensi bisa menggunakan yang ada di Siakat. Kemudian nanti segala pertanyaan, komentar dan saran bisa disampaikan di dalam Siakat melalui kolom komentar dan akan saya tanggapi di situ. Bisa juga melalui saluran komunikasi yang sudah di-share di Siakat, yang bisa menghubungi secara langsung ke saya ya, itu. Nah, ini untuk materi pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah audio digital pada pertemuan 9. Semoga apa yang saya sampaikan nanti mudah dipahami dan mudah dipelajari sehingga bisa memberikan pengetahuan dan bermanfaat. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat menyaksikan pembahasannya. Nah, setelah dibuka Fruity Loop 12, maka tampil seperti ini ya, standarnya ya. Ini adalah channel mixer. Jadi channel mixer itu sebenarnya secara default dia sudah tampil. Jadi ada channel rack, ada playlist. Ini sudah kita bahas ya, channel rack dan playlist. Channel rack untuk menampung semua instrumen, playlist untuk menampung semua pattern dari instrumen atau dari gambar nada yang dibuat ya, gitu. Nah, sedangkan di bagian bawah ini ada channel mixer ya. Nah, channel mixer ini sesuai namanya digunakan untuk mixing ya, mixing dari instrumen yang kita buat ya. Jadi kalau di dalam pengaturannya di sini nanti ada slot-slotnya ya, ada slot master, kemudian slot 1, slot 2 dengan volume standar. Ini sesuai dengan standar yang ada di dalam Fruity Loop. Secara default akan diatur seperti itu ya. Nah, karena di dalam Fruity Kick-nya ya, Fruity Kick ataupun di dalam clap, head dan snare ini belum ada susunan nada, sehingga di sini nanti ya tidak ada efek dari pengaturan mixernya. Ini bisa dilihat kalau kita sudah mengatur dari masing-masing instrumen ini. Baik, langsung saja kita buka, atau saya buka ya, langsung saja saya buka satu file yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Ya, misalkan saja di sini saya gunakan contoh untuk bass kemarin ya. Nah, ini bass sampel. Ini ada satu melodi, rhythm, bass dan bass ya. Drumnya belum, tapi di sini sudah cukup ya. Gitu. Nah, kalau kita dengarkan ya,
ada banyak instrumen. Jadi yang dua, yaitu instrumen melodi dan rhythm, di sini aktif. Ya, aktif ini berwarna hijau, ini berarti dia bunyi. Sedangkan untuk sub bass 2 dan fry di sini tidak aktif, ya. Berarti di situ tidak bunyi. Jadi seperti yang Anda sudah dengarkan tadi barusan, bahwa di sini tidak ada suara bassnya. Nah, sekarang saya coba aktifkan yang sub bass 2, ya. Ada yang keras, ada yang pelan. Kalau kemarin saya mengaturnya dari volumenya langsung, ya. Jadi saya atur dari volumenya langsung untuk menentukan keras pelannya dari subjek atau dari objek, ya, objek suara atau instrumen yang ingin dimainkan, ya. Kemudian di sini saya matikan lagi untuk sub bass 2, saya coba yang fry. Fry ini hanya sebagai variasi, ya, sebagai variasi dari bassnya. Bassnya suaranya breng gitu, ya, seperti ini. Ya. Nah, itu variasi. Ini kalau dijalankan, nah, seperti itu, ya. Tapi sepintas ini seperti suara yang memekik, ya. Jadi kadang suara bassnya itu kelihatan seperti benar-benar besar sekali, sehingga speakernya seperti nggak kuat, ya. Ini sebenarnya bukan karena itu, tapi karena adanya fry, ya. Jadi secara default fry ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, jadi sebenarnya maksudnya itu sub bass di sini ini nanti untuk membantu suara dentuman bassnya. Sedangkan fry itu untuk variasinya. Berarti sub bass itu harus lebih pelan daripada fry. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi di sini karena orientasinya itu untuk bunyi bass dulu, makanya untuk bunyi sub bass 2 itu dibuat lebih kencang daripada fry-nya, ya. Nah, itu dibuat lebih kencang daripada fry-nya. Nah, ini nanti kita coba atur, ya. Jadi di sini kita buat secara default dulu sama semua, ya. Nanti kalau dibuat sama semua kurang lebihnya sekian, ya. Nah, ini nanti suaranya akan cukup keras, ya. Jadi mana yang utama, mana yang iringan jadi kurang jelas semua, ya. Nah, di sini fungsi dari mixer. Nanti dengan mixer kita akan mencoba menyeimbangkan suaranya dan mengatur penataan atau pencampuran suara-suara instrumennya, ya, gitu. Nah, itu langkah pertama di dalam mengatur mixer atau penggunaan mixer atau menggunakan mixer, ya. Di sini nanti yang pertama kita aturkan target mixer tracknya ini dulu, ya. Nah, ini bisa dilihat keterangannya di atas. Di bagian sini, ya, nanti Anda bisa lihat ketika mouse-nya saya tempatkan di sini. Maka di bagian atas di situ pojok kanan atas ada target mixer track. Nah, di sini untuk drum bell-nya, drum bell-nya itu pengen dibuat di posisi mana, ya. Kalau pengen dibuat di posisi 1, maka di sini bisa kita tentukan 1. Maka ini untuk drum bell, ya. Pengaturannya untuk drum bell. Kemudian kalau ini untuk posisi 2, ya berarti tinggal kita naikkan aja 2, ya. Kemudian ini 3. Nah, nanti akan terisi, ya. Ini 4. Nah, ini untuk menentukan posisi tracknya, ya. Nah, kalau sudah kita tentukan posisi tracknya, sudah kita aktifkan semua panelnya, ya, untuk mute or solo. Kalau sudah kita buka mixernya. Kalau mixernya belum terbuka, nanti bisa kita klik di sini. Nah, ini kalau mixernya di close, ya. Nah, kalau nggak ada mixernya, nah ini bisa diaktifkan di sini, ya. Nah, ini mixer nih. Jadi
tinggal diklik mixer. Kemudian nanti di sini ada ya track 1, track 2, track 3, track 4. Ini yang berisi instrumennya ya. Karena kita coba dulu untuk yang track 1. Ya. Track 1 di sini saya turunkan volumenya. Ya. Kemudian saya jalankan. Dengar ya. Tapi ini saya naikkan lagi default. Kemudian ini saya turunkan. Maka terbalik nanti. Nah, ini pertanda bahwa semua track yang ada di mixer sudah diisi oleh masing-masing instrumen ya. Jadi kalau banyak saya turunkan ya nanti dia akan bunyi cukup pelan. Ya, cukup pelan bunyinya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ritmenya di sini yang ada di track 2 pengen dibuat pelan ya tinggal diturunkan aja. Ini dinaikkan dikit ya. Nah ini bisa kita atur ya. Kalau ini saya mute ya di track 4. Tinggal kita atur aja dari sini volumenya masing-masing untuk menentukan tinggi dan keras pelannya suaranya. Dari sini cukup lah ya, cukup seperti ini mau saya gunakan pengaturannya ya. Oke, nah setelah kita atur nanti di dalam masing-masing track di sini ini juga bisa ditentukan untuk pengaturan efeknya ya, efek dari masing-masing. Jadi setelah kita atur volumenya ya, ini misalkan sudah diatur volumenya sedemikian rupa ya. Kemudian setelah langkah berikutnya kita bisa menentukan efek dari masing-masing instrumennya ya. Jadi misalkan seperti yang bel di sini pengen saya buat efeknya kalau ini diturunkan semua seperti ini boleh nggak? Oh, boleh ya, suaranya nanti pelan ya, nggak apa-apa, nanti suaranya akan jadi lebih pelan secara keseluruhan. Nah kalau sudah, kemudian untuk memberikan efek di masing-masingnya, di sini nanti tinggal diklik pada slotnya masing-masing ya, slot dari mixernya. Ini tinggal dipilih ya, pengen yang mana ya. Itu. Nah setelah kita memilih slotnya masing-masing, kemudian yang berikutnya di dalam pengaturannya di sini nanti tinggal kita atur untuk ya. Nah, dari slot 1, track 1 untuk suara drum bells ini tinggal kita atur ya. Tinggal diklik slot 1. Kemudian kalau sudah kita bisa pilih jenis pengaturan efek suara yang ada. Ya. Jadi seperti misalkan yang pertama saya gunakan Fruity Parametric Equalizer 2 ya, misalkan. Atau equalizer saja boleh ya. Nah Fruity Parametric Equalizer 2 di sini nanti digunakan untuk mengatur ya, mengatur dari ini mana atau suara apa yang pengen kita buat dominan ya. Jadi misalkan ini saya mute dulu semua ya, 1 2 3 2 3 4, satu saja yang bunyi. Kemudian dalam parametric equalizernya di sini diatur ya, misalkan saya jalankan dulu. Nah.
nada rendah ya. Nah ini tinggal diatur aja. Ini mau saya buat lebih rendah juga ya, tinggal ditarik. Dibuat lebih tinggi juga boleh ya. Nah, nanti fokus di dalam pengaturannya mau dibuat smooth atau tajam suaranya ya. Di sini tinggal di scroll ya. Nah, tinggal di scroll aja. Jadi nanti pengaturannya di sini hanya berlaku pada bagian ini saja ya. Kemudian yang low atau nada rendah, ini nada rendah, sedang, tinggi ya, mulut ya. Ini tinggal dinaikkan aja kalau misalkan pengen ya. Nah, di scroll. Nah, ini untuk membentuk supaya balajib ya. Nah, kalau pengen diatur scroll mouse ya, scroll mouse. Nah, ini dari parameter. Ini turunkan juga bisa ya. Ini turunkan juga bisa. Ya, ini juga bisa. Nah, ya. Ini kalau mau diatur untuk suaranya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini lebih jelas ya, ding-dingnya lebih jelas ya. Nah, oke, di close ya kalau sudah. Nah, ini suara dari pengaturannya. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita tambahkan lagi kalau pengen ya. Jadi diklik saja, kemudian kita tinggal tentukan ya. Select, kemudian yang kedua itu misalkan saja Maximus. Maximus ini untuk menentukan tinggi maksimal suara ya. Kita coba aja. Nah, ini tingginya di sini, cuma sampai di sini, tapi Maximusnya ini sampai sini ya. Nah, ini bisa kita turunkan ya. Seandainya pengen dibuat seperti ini, jadi dibatasi aja maksimalnya sampai sini ya. Jadi biar nggak melebihi batas yang diinginkan ya. Nah, ini Maximus. Kemudian ini bisa dibuat lebih smooth dengan cara menarik bagian ini ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini benar-benar dibatasi ya, titik maksimalnya. Jadi yang melebihi itu akan dibuat sama ya. Ini untuk yang master itu keseluruhan ya. Kemudian yang low gimana ya? Oh, lo hampir nggak ada ini. Yang mid ya. Nah, mid ini seperti ini juga sama, ini bisa dibuat seperti ini. Nah, yang high ya. Nah, high cuma sampai sini aja malahan ya. Ya kalau pengen dibuat ya tinggal dibuat aja sampai sini ya. Dah ya itu di close. Nah, ini untuk pengaturan ya. Pengen ditambah lagi yang lain ya tinggal diatur aja. Banyak sekali efek yang bisa Anda gunakan ya. Tidak ada salahnya Anda bisa mencoba satu persatu. Delay misalkan ya. Delay 2 ya. Delaynya itu seberapa, coba aja. Ya, nah, pendekkan. Delaynya lebih pelan ya. Pan ini untuk seimbangan suara kanan kiri ya. Jadi delaynya itu mau ditaruh di sebelah kanan atau seimbang atau di kiri ya. Nah, ini bisa diatur dari sini. Nah, ini delay ya.
Nah, misalkan udah, ini tinggal ditutup. Nah, ya. Cukup. Kemudian ada berikutnya yang rhythm. Ya, rhythm ini tinggal diatur aja. Diaktifkan rhythmnya, kemudian tambah slot, parametrik bisa, ya. Kemudian pakai yang lain bisa, terserah ya. Misalkan pakai untuk apa ya? Reverb ada nggak reverb? Nah ini reverb ya. Nah, reverb ini untuk suaranya, ruangannya ya, ruangan. Nah ini reverb. Double klik aja atau diklik di sini nanti akan muncul ya. Nah ini nanti kita bisa pilih dari preset untuk tipe ruangannya ya. Nah ini seperti di hall yang besar ya. Nah ini yang kecil tapi tinggi ya. Nah, jadi pantulan suara itu nanti di dalam ruangan berbeda-beda ya. Kalau pengen diatur manual, diatur dari sini ya, tanpa bass ya. Nah ini tinggal diatur dari sini. Misalkan ini cukup, sudah gunakan. Kemudian saya tambahkan lagi yang lain, misalkan sound producer, tinggal dipilih aja ya. Nah ini sambil dicoba. Parameter equalizer kalau mau ditambahkan itu ditambahkan. Nah ini tinggal diatur dari masing-masingnya ya. Nah kita coba dulu. Misalkan ya dimainkan aja feelingnya masing-masing ya. Ya feelingnya masing-masing tinggal dimainkan, bagaimana mendengarkan suara seperti itu, apakah sudah cukup ya, apakah ada yang mengganggu ataukah tidak. Nah ini tinggal diatur dari sini ya. Kemudian bassnya juga sama ya. Apakah ini sudah sesuai ya. Nah ini tinggal diklik aja slotnya, nanti akan muncul pengaturan yang diinginkan ya.
kita coba aktifkan semua aja biar kelihatan suaranya ya. Sekarang ketika kita atur fry-nya yang terakhir ya. Nah, ini saya coba kurangi nada rendahnya ya di fry. Nah, mid-tone-nya saya tambah, juga saya kurangi ya. Nanti tinggal kita balancing lagi mana yang pengen kita gunakan ya. Nah, parametric equalizer 2, ini juga ada parametric equalizer 2 ya. Nah ini ya, track 3. Nah ini ada sound reducer tambahan tadi ya, sama dengan yang atas. Jadi ini misalkan mau dinonkan ya tinggal kita atur aja. Ini untuk master ya, master impact standar ya itu. Nah ini sama dengan yang atas. Nah, itu. Nah ini kalau mau dipindah tinggal di drag aja ya. Di drag pakai pointer mouse, nanti dia akan tampil di tempat lain ya, atau di posisi lain. Nah ini untuk pengaturannya sudah kita atur semua ini untuk mixernya dan efeknya. Kemudian kalau sudah di dalam masing-masingnya ini bisa ditambahkan satu lagi. Yang pertama yang lain yang misalkan di sini saya tambahkan limiter ya. Mana limiter? Nah ini pretty limiter ya. Nah fungsi limiter ini untuk mengatur tinggi suaranya supaya tidak melebihi ya, melebihi limit yang ditentukan. Nah, ini ya. Jadi di sini tetap ditahan sesuai dengan posisi batas normal ya, supaya tidak terjadi pekian ya, atau istilahnya peak ya, tidak terjadi peak suara ya. Ini limiter ya. Ini. Kemudian di bagian lain juga sama, bisa ditambahkan limiter untuk pengaturan masing-masingnya ya. Ini. Nah, klik Fruity limiter ya, select, udah langsung di close aja, nggak usah diatur ya, nggak usah diubah, supaya ditentukan standar sesuai dengan yang ada di Fruity Loop ya. 3, 4. Oke. Ya.
pengen mengatur mixing ya. Jadi ini proses terakhir setelah kita menyusun nada, membuat suara ya, proses terakhirnya ya ini ya, mixing sound ya itu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan ya. Penggunaan. Jadi intinya yang pertama paling penting itu yang pertama adalah kita harus menentukan ininya dulu ya, posisinya dulu. Apakah posisinya harus urut? Tidak ya. Kalau ini ditentukan nilainya 2, berarti dia di posisi 2, ini di posisi 1 ya. Ini di dalam mixer ya. Jadi kalau ini saya mute, yang muncul adalah suara drum bell ya. Karena dia berada di track 2 ya. Nah, ini di track 1 malah yang lain ya. Nah ini kalau bagian diatur lagi ya. Nah ini tinggal dibalik aja, 1, 2, udah langsung balik lagi nih ya. Tidak perlu mengubah ya. Jadi tidak perlu mengubah ini ya, sebenarnya tidak perlu mengubah ini ya. Jadi ini bisa diatur sesuai standarnya saja ya. Itu reset ya, reset, nah, reset ya. Udah jadi. Kalau kurang kita bisa menggunakan mixer untuk mengatur. Untuk pengaturan mixer atau penggunaan mixer di dalam Fruity Loop. Kalau sudah, kemudian tinggal kita pilih menu file export. Nah ini mau dijadikan apa? MP3 ataukah WAV ya. Ini WAV atau MP3. Ini adalah file paling umum yang bisa digunakan di banyak player ya. Jadi ini paling umum nih, WAV atau MP3 ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan mixer ya. Di dalam mixer juga ada efek ya, efek dari masing-masing track atau masing-masing channel suara dari instrumen yang sudah kita tambahkan ya. Itu. Nah kalau misalkan saja dari pengaturannya di sini masih belum optimal ya, kita tinggal tentukan di sini lagi. Bagaimana supaya hasilnya di situ seperti yang kita inginkan ya. Nah ini perlu adanya perubahan ataupun penyesuaian posisi dari masing-masingnya ya. Kalau semisal ini sudah dirasa cukup di dalam pengaturannya, yang berikutnya tinggal kita ekspor. Ya, file ekspor, kemudian MP3 misalkan, saya simpan di dokumen aja, kita sampel MP3 ya, save, langsung di start ya.
pengaturannya standar berarti ya, standar dari Fruity Loop-nya. Nah, dokumen bus sampel. Nah, ini sudah bisa jalan di player. Nah, ini untuk pengaturan suaranya ya. Nah, ini untuk mengatur suara di dalam Fruity Loop ya. Tentang keseimbangan suara dan juga pencampurannya ya, mana yang mau dibuat lebih kencang, mana yang mau dibuat lebih pelan ya. Nah, ini bisa diatur dari mixer ya. Mastering itu berarti untuk mengatur master volumenya ya, master volumenya ini ya. Jadi nanti seberapa besar, ini salah satunya dengan menambahkan Fruity Limiter ya. Fruity Limiter ini bisa digunakan untuk mengatur volumenya supaya tidak melebihi batas dari yang ditentukan oleh Fruity Loop ya. Kalau mau dihilangkan, kita tinggal atur dari apa namanya ini, efeknya ya. Ini tinggal dinonaktifkan aja, klik, ini dinonaktifkan ya, di mute ya, klik, nah ini di mute, nah, klik, nah. Kenapa di mute? Dikarenakan di situ sudah diatur di dalam master ya, Fruity Limiter. Nah, ini sudah ada di dalam master Fruity Limiter untuk membatasi suara ya. Jadi kita tidak perlu membatasi lagi bagian-bagian yang ada di dalam masing-masing channel atau tracknya, karena sudah dibatasi oleh Fruity Loop di dalam master volume ya. Ini master volume mengatur semuanya ya. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan mixer di dalam Fruity Loop ya. Jadi ada disediakan sampai 10 slot untuk efek dalam satu instrumen ya. Sehingga kita bisa dengan bebas mengatur suaranya dengan efek-efek yang ada ya. Nah, ini tentang pengaturan mixer atau penggunaan mixer di dalam Fruity Loop yang bertujuan untuk mixing dan mastering suatu lagu ya. Ini baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini tentang penggunaan mixer ini. Demikian dari apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Sesi kali ini saya akhiri dulu. Selamat malam, terima kasih telah bergabung. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.